Halo semuanya, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Dani Indrawan Pratama di channelnya Jaripedia, tempatnya trader Indonesia bersatu. Asik, hari ini hari Sabtu. Hari Sabtu di tanggal 5 Desember, di awal minggu, di akhir bulan tahun 2020. Mantap. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman semuanya dilimpahi berkah yang melimpah dan dalam keadaan kondisi yang sehat walafiat dan terjauh dari virus-virus yang mengintai kita. Oke, saya doakan semuanya sehat ya, teman-teman keluarganya sehat. Nah, hari ini saya pengen bahas dua entry saya yang saya entry di tanggal 3. Kalau nggak salah saya entry tanggal 3. Saya cek dulu. Saya entry ya, betul. Saya entry tanggal 3 kemarin. Sekarang tanggal berapa ya? Tadi hari ini tanggal 5, betul. Saya entry tanggal 3, ada yang ke close tanggal 4, ada yang ke close juga tanggal 3. Kebetulan di transaksi ini kelihatannya banyak transaksi ya, 6 transaksi. Sebenarnya ini ada 2 transaksi saja yang saya split menjadi 3 entry. Jadi misalkan nih, ini GBP CHF ini sebenarnya satu entry, ini entry-nya sama, poinnya sama. Ini juga Euro GBP, saya entry-nya di level yang sama. Yang membedakan hanyalah TP-nya, TP-nya yang beda. Ada TP1, ada TP2, ada TP1/3. Seperti itu. Nah, kita akan bahas seperti yang teman-teman lihat di depan layar kaca teman-teman. Nah, di sini ada 6 entry. Teman-teman bisa lihat merahnya ada berapa nih? Merahnya ada 3, hijaunya ada 3. Secara win rate saya hanya 50% nih. Win rate 50%, apakah profitable? Jawabannya ya, karena jika teman-teman menggunakan RR yang lebih tinggi atau di atas 1, teman-teman akan tetap win, tetap profit. Kalau win rate teman-teman 50%. Contohnya seperti ini, gampangnya kita punya 3, kita punya 1% per transaksi. Katakan per transaksi ini teman-teman menggunakan 1% nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6% yang uang teman-teman yang teman-teman taruh di market. Seperti contoh ini, jadi teman-teman kalau loss, berarti otomatis kalau menggunakan rig 1%, teman-teman hanya minus 3 nih, 1, 2, dan 3. Kalau teman-teman plus atau profit TP, di sini kita bisa lihat ini adalah TP1 saya, ini juga kena TP1, ini kena TP2. Nah, di plusnya di transaksi yang profit yang warna hijau ini, di transaksi ini total 6 transaksi ini saya profit 6%. Jadi plus 6% dikurangi 3%. Jadi saya masih profit sekitar 1R atau 1% jika 1R-nya nilainya 1%. Nah, kita akan langsung meluncur aja ke chart. Ada pembahasan yang cukup menarik juga di chartnya. Jadi saya akan cerita sedikit kenapa saya kemarin entry di sana, kenapa saya pasang pending order di sana. Kita menuju ke GBP CHF terlebih dahulu. GBP CHF. Yes, kita ke GBP CHF. Nah, di transaksi ini saya menggunakan teknik supply and demand, teman-teman. Buat teman-teman yang baru bergabung, yang baru tahu supply and demand, silakan ditonton videonya dari awal-awal saya bikin video. Nah, di sana sudah saya jelaskan sedikit tentang supply and demand. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini, saya entry di sini berdasarkan supply and demand, area-area supply atau area-area demand, atau teman-teman bisa bilangnya unfilled order. Di sini saya bisa lihat di sini ada drop, base, drop yang oke. Jadi secara bentuk dia oke. Secara secara time-nya mungkin kurang oke, tapi masih reasonable untuk entry di sana. Secara nilainya adalah 8,5. Jadi kebiasaan saya untuk ngambil entry itu saya selalu melakukan scoring. Scoringnya kalau nilainya 8 ke atas, 8,5, 9, 10, saya langsung pasang pending order. Jadi saat saya memasang entry ini nggak langsung sell now atau buy now, nggak. Saya posisinya seperti ini, teman-teman. Posisi di awal seperti ini. Begitu saya lihat ini, saya melakukan scoring nih. Saya lihat dia location-nya ada di mana, apakah dia berada di white space dan sebagainya.
Kemudian setelah itu saya melakukan scoring. Saya lihat skornya, oh ternyata skornya 8,5. Secara bentuk dia oke, profit zone-nya cukup oke secara profit zone-nya. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk entry sell di sana. Pending order, saya pasang pending order sell di area ini, di proximalnya ini. Teman-teman bisa lihat saya entry di 120, 120, SL-nya di 120,56. Teman-teman bisa lihat 120, 120. Ini saya entry di sini 120, 120. SL-nya di 120, 370. Nah, kenapa berubah? Karena kebiasaan saya. Ini kan teman-teman bisa lihat SL saya aslinya kan lebih ke atas nih. Saya geser turun karena di sini saya lihat ada area align unfill order saya. Align area unfill order saya. Di sini bisa lihat sama-sama. Kenapa ngomong saya belibet sih? Ada rally base drop di H1. Teman-teman bisa lihat dengan jelas ada rally basing drop. Saya geser ke 5 pips plus spread searah dengan area rally base drop ini. Jadi saya maunya selalu seperti itu. Selalu saat harga membentuk area supply baru, saya pasang SL-nya di sana. Saya deketin lagi sampai menuju TP terjauh saya seperti itu. Nah, tapi kebetulan di transaksi ini harga masuk, sentuh entry saya, kemudian harga ngedrop turun. Yang sebenarnya ini saya belum TP di sini karena spread di broker saya cukup gede. Saya minus lagi sampai sini, minus lagi. Kemudian harga masuk nih, harga masuk di sini cukup dalam. Otomatis saya TP1 saya terpanggil. Tapi sayangnya harga kembali lagi ke atas, bikin high lebih tinggi daripada high sebelumnya, dan harga stop out karena SL saya geser lebih dekat. Nah, kalau kemarin saya nggak geser SL lebih dekat, kemungkinan belum stop out nih. Tapi nggak ada yang perlu saya sesali karena rule yang saya yakini work untuk saya yaitu seperti itu, menggeser SL. Nah, di sini di kasus berikutnya akan saya bahas, ada bahasan yang lebih menarik. GBP, CHF dan Euro GBP. Di sini saya buy. Ada 2 area teman-teman di sini. Nah, ada beberapa teman-teman yang tanya nih, kalau ada 2 area atau lebih, bahkan ada yang 3 atau 4 area mungkin dalam satu ini, leg ini, satu kaki ini. Oh iya, buat teman-teman yang belum tahu ya, saya biasanya hanya entry berdasarkan momentum yang kuat. Saya mau melihat momentumnya dari dia bentuk higher high, lower high, dan higher high lagi. Nah, di mana saya mau entry, saya melihat di sini area yang terbentuk sepanjang ini. Jadi saya mau hanya buy di area ini. Oke. Kemudian saya akan melakukan scoring. Kalaupun ada 3 atau 4 area di sini, misalkan di sini ada area, di sini ada area, di sini ada area, di sini ada area. Nah, area mana yang akan saya ambil? Enggak semuanya saya ambil, teman-teman. Biasanya saya ambil berdasarkan area yang nilainya bagus. Seperti tadi saya bilang di contoh yang GBP-CHF. Nah, di sana teman-teman bisa lihat ada scoringnya. Teman-teman di sini bisa lihat area yang atas, kita bisa lihat sama-sama ada rally, base rally. Area yang atas ini skornya 7. Area yang bawah skornya 8. Nah, saat saya melihat ini, saya simpel aja memutuskan, langsung aja saya ambil area yang nilainya 8. Atau mau teman-teman agak ribet sedikit, teman-teman bisa tungguin ini, kemudian melakukan confirmation entry. Teman-teman zoom ke bawah, ke time frame yang lebih rendah daripada 1 jam yaitu 15 menit. Teman-teman bisa melihat kalau ada area demand yang terbentuk di area 15 menit, teman-teman bisa ikutan entry di sana. Nah, kenapa seperti itu? Nah, teman-teman mau bukti bahwa di sana harga demand, area demand direspek oleh harga. Jadi teman-teman nggak mau kecelik nih. Kecelik itu bahasa Indonesia ya, Pak ya? Kecelik itu ya gitulah, teman-teman bisa googling lah. Nah, benar aja. Saat saya nggak entry di nilai yang 7, harga masuk cukup dalam, rebound dikit, dan dia SL di area yang pertama. Biar teman-teman punya gambaran, saya gambar deh. Area warna merah ini adalah area demand.
harga masuk, dia bouncing dikit dan SL. Kemungkinan di time frame 15 menitnya nggak ada area demand yang dibentuk. Kita zoom in ke 15 menit ya. Kita bisa lihat nggak ada sama sekali. Ini nggak ada yang clean, ini semuanya nggak ada area yang cukup jelas di sini. Bahkan ini membentuk supply terus nih. Drop, base, drop, base, drop, base, drop. Dan dia rally menghargai ini, dia melanjutkan dropnya di sini. Sempat naik harganya, dia respect area supply di sini. Kemudian dia langsung break dan nggak ada area demand yang kuat. Jadi seharusnya teman-teman yang melakukan confirmation entry pun juga nggak entry nih di sini. Nah, kita kembali ke 55. Beda cerita dengan yang bawah nih. Yang bawah total nilainya ada 8. Saya mau entry di total nilai yang 8. Meskipun secara bentuk kurang oke karena jumlah candlenya sangat banyak, makanya di time ini saya kasih nilai 0. Tapi saat harga masuk, teman-teman bisa lihat harga langsung touch and go. Teman-teman bisa lihat di area yang saya lingkarin kuning nih. Harga membentuk drop base drop, saat dia masuk dia tetap masih sangat menghargai harga di sini, menghargai area di sini, dan dia benar saja bentuk rally base rally seperti itu. Teman-teman kalau teman-teman confirmation entry nggak kepanggil nih, makanya saya nggak suka confirmation entry. Yang pertama karena nunggu, yang kedua bisa aja kita kehilangan peluang. Dan toh sama-sama aja sih, kalaupun confirmation entry ya juga ada resiko SL, nggak 100% win rate-nya naik seperti itu. Jadi saya mau yang nilainya 8 ke atas saja, simple. Saya maunya trading simple dan nggak mengganggu aktivitas saya sih, seperti itu. Tujuan kita trading kan pengen hidup santai dan nggak terlalu mikirin, nggak terlalu stres dan frustasi. Jadi saya maunya nilainya yang 8 ke atas saja. Seperti itu teman-teman. Kalau saya melakukan scoring untuk menganalisa area mana yang bagus, area mana yang kuat di supply and demand atau unfilled order. Nah, gimana cara teman-teman memperlakukan area unfilled order? Buat teman-teman yang punya rule lain, boleh kita sharing, boleh kita kita ngobrol-ngobrol di kolom komentar. Buat teman-teman yang baru join, silakan nonton video-video Jaripedia di awal-awal. Sudah saya kategorikan berdasarkan playlistnya sudah saya kategorikan. Masing-masing ada tips, ada trading plan, ada trade review dan lain sebagainya. Teman-teman, kalau nggak mau ketinggalan video-video kayak gini, teman-teman bisa follow Instagramnya Jaripedia @jaripedia dan juga subscribe di channel ini. Kami akan share trading plan, share trade review, share ide-ide yang lain dan psikologi mungkin nanti one day. Dan sampailah kita ke perjumpaan yang terakhir. Kok terakhir ya? Horor kalau terakhir. Jadi sampailah kita ke penghujung acara hari ini. Semoga semuanya sehat dan diberikan rezeki yang mantap luar biasa oleh Tuhan kita semua. Nah, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Saya Dani Indrawan Pratama undur diri. Semoga video ini bermanfaat buat kamu. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Kalau kamu gak suka, langsung aja dislike aja gak apa-apa. Oke, see you. Ciao. Mana sih tombol?